Entah untuk kayak kalau memang ya kan berarti udah jalannya lah gitu kan. Ini terjadi dalam hidup aku. Terus ya bukain hati aku lah sama keluarga juga untuk kayak melalui ini gitu. Karena memang semakin lama dijalanin makin gak gampang, makin berat karena ketidakpastian itu semakin besar. Pertama kali bisa keluar pergi sama teman gitu. Pergi tuh nggak buat ke dokter gitu, tapi pergi buat kayak on the purpose of having fun. Dengan ketakutan kamu kalau misalnya abis itu membiarkan kamu untuk melimitasi hidup kamu, sama aja bohong dong. Udah bagus lu sekarang bisa hidup. Sebuah perjuangan banget untuk ke pantai, merasakan jalan di pasir, bisa main ombak, supaya berusaha untuk nggak jatuh. Tapi sesuatu yang kayak benar-benar surreal banget gitu. Karena aku pikir ini nggak possible lagi dalam hidup aku. How you survive, kayak apa yang kamu how you handle. Gimana ya? Maksudnya apa yang bisa membuat kamu, maksudnya kan sampai sekarang you fully recovered ya, puji Tuhan gitu kan. Maksudnya belum kan sih. Tapi kamu termasuk sepertiga yang tengah itu berarti? Apa yang tengah? Yang sepertiga masih di tengah, partial ya. recover. Oh masih di tengah, tapi belum fully sebenarnya. I see. Tapi iya, ada harapan dong. Tepuk Iya. tangan dulu dong. Aduh, kan sepertiga itu bisa. Tadi Ciara juga sempat share kan, memang dia juga lagi waktu itu belajar lagi berarti ya, Iya, untuk iya, aku lihat. untuk merasakan. ya, itu seproses Bener-bener yang gak belajar gampang. yang cara buat napak aja tuh belajar loh. Kayak awalnya kayak ya udah asal bisa maju aja dulu kakinya gitu. Terus habis itu dibenerin lagi sama fisioterapinya. Kalau orang jalan tuh dari belakang dulu, nggak dilempar. Jadi napaknya tuh begini, bukan yang kayak gitu. Karena awalnya aku gitu. Pokoknya kita kayak udah asal bisa jalan dulu aja, asal bisa berdiri dulu, baru satu-satu dibenerin. Jadi hal-hal yang bahkan kayak dulu kita tuh merasakan untuk jalan gerak, perlu jalan nyamping dikit gitu, kita nggak mikir. Tapi ini tuh yang kayak gila, jalan nyamping aja tuh perlu belajar. Kayak berminggu-minggu rutin latihan kayak gitu, baru sampai lancar, baru kita move ya ke gerakan yang lain. Jalan mundur. Belajar sampai sekarang aja aku masih sering perlu untuk belajar bangun dari lantai. Itu kayak gimana? Tahapnya tuh yang kayak tadinya misalnya perlu bantuan dari tangan, dari gini semuanya bantu diangkat, terus sampai pelan-pelan lebih last assisted. Abis itu makin lama makin biar bisa kayak orang normal kemampuannya lah gitu. Jadi hal-hal sekecil itu aja tuh yang nggak pernah kita pikirin lah, itu perlu untuk dipelajarin ulang gitu. Dan sampai sekarang aja jadi aku kalau pakai sepatu itu tuh harus either ya sepatu atau sepatu sendal yang ada ikatan talinya ke ankle. Karena kalau enggak sepatu aku bisa ketinggalan. Karena kaki aku belum, yang kanan Belum itu ini ya. belum benar-benar bisa mencengkram. Jadi yang bikin benar-benar berat itu si kaki kanan sih. Jadi dia itu progresnya jauh terlambat daripada yang kiri gitu. Itu yang waktu itu bikin stres. Untuk jempol bisa gerak aja itu butuh waktu itu 20 Berapa hari. lama tuh? 20 hari. 20 hari. Sedangkan yang kanan yang kiri udah bisa bergerak, udah bisa latihan gitu ya. Udah bisa puter-puter kaki, udah bisa ngapain. Yang kanan gerak jempol aja gak bisa gitu. Jadi itu yang membuat kayak gue bisa recover atau enggak ya. Atau bahkan kayak maksudnya this is gonna be me for the rest of my life gitu. Jadi setiap ada progres sekecil apapun, aku sama keluarga kayak celebrate, nangis bareng, sambil berdoa kayak gitu. Yang kayak ya, yang kalau misalnya ditanya jadi go through dengan kayak gimana ya keluarga sih. Jadi mewek semua. Termasuk kakak kamu ya. Tapi iya, So very supportive ya. Gak gampang sih. Gak gampang banget. Tapi setelah berapa bulan tuh Ki akhirnya maksudnya bisa pelan-pelan kembali gitu. Kalau aku gak salah 7 bulan in total ya. baru akhirnya bisa kayak berani pergi keluar dan bisa gitu, misalnya kayak ya masih dianterin lah sama misalnya sama supir gitu. Tapi abis itu kan ada teman-teman yang ngebantuin yang megangin gitu. 6 bulan. 6 bulan. Total. Iya. Pada awalnya kalau enggak ya masih ya di rumah yang jadi for the first 2 months lah mostly ya. Mau naik turun tangga di rumah aja jadi yang kayak ya udah digotong sama kayak 3 orang buat ke bawah gitu. Mau ke dokter aja jadi
ribet kan mau ke dokter, digotong dari kamar di atas ke mobil, terus gotong lagi ke kursi roda ke dokter gitu. Itu pulang-pulang habis itu udah capek, udah tepar, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu kamu masih capek kerja? sih itu. Enggak, Oh enggak. aku sick leave dari kantor Oke. gitu. Tapi cepat sekali kamu kembali bekerja Kiara. Oh karena itu, jadi pas karena kan di rumah doang, Iya. terus menghadapi dengan mikirinnya, jadi there's nothing else that I can do aside berdoa, minum vitamin, fisioterapi. Udah cuma bisa gitu doang. Lama-lama gila di rumah. Karena tiap hari jadi kepikiran, aku bisa sembuh gak ya nanti kalau misalnya seumur hidup aku jadi disabled gimana ya? Aku masih mau pengen gini itu dan segala macam ya. Jadi Desember itu, awal Desember aku set meeting sama bos aku bilang gue pengen balik kerja, tapi setengah hari aja. Karena gue tahu kalau full time nggak kuat lah gitu. Kapasitasnya. At least aku ada kegiatan lain yang membuat otak aku mikir ke hal yang lain, nggak terus-terusan kepikiran gue bisa sembuh ya, gue bisa sembuh ya, gue bisa sembuh gak ya gitu. Jadi aku yang minta balik kerja. Tadi bos aku juga kayak kamu yakin nanti kalau kamu kenapa-napa gimana? Tapi aku yang kayak gak bisa. Kamu alihin pikiran kamu gitu ya, Betul. supaya nggak pikirin ke situ Iya, dan terus. kalau bisa kerja ya. juga kan kayak bisa call sama teman-teman Betul. sambil Benar, sambil benar. diskusi, walaupun kayak cuma setengah hari, ya udahlah gitu. Sekalian hitung-hitung belajar duduk, karena aku duduk aja nggak bisa dulu. Karena kan balik lagi secara face dari atas kan, jadi napas batuk itu juga nggak bisa. Jadi aku kalau makan awal-awal tuh memang harus tiduran. Oh ya? Karena kalau nggak gitu, bisa sambil napas, karena kan otot-ototnya di sini Di kita kan situ. napas pakai otot perut juga kan. Oh iya ya. Jadi buat belajar duduk aja tuh belajar gitu. Oh duduk sambil bisa napas. Awal-awal tuh jadi cuma bisa sambil pegangan gitu, belajar sambil napas untuk duduk gitu. Oh ya 20 detik kita hitung gitu, udah tiduran lagi. Jadi perlu lama-lama membiasakan diri untuk duduk lagi sambil bisa napas, sampai habis itu bisa makan. Jadi sambil Bersyukur kerja untuk, guys. iya, Bersyukur ladies, Betul. kita masih Iya. bisa duduk, nafas. sekali itu bisa batuk, bisa bersin, Bisa itu batuk, bersyukur. bisa bersin, bersyukur ya. Aku kesel banget kalau misalnya kayak aku kan minum tiduran, berarti kan maksudnya kemungkinan untuk keselak gede kan. Betul. Iya. Tapi kalau keselak pun nggak bisa yang kayak gitu, nggak bisa karena nggak ada otot perutnya. Benar Jadi sih. Iya. kesel sendiri yang Kalau kayak batuk kan ini pasti kontrak kan. Iya. iya. Ini. Iya. Iya, kenikmatan bersin itu. Oh aku jadi bersin, batuk, sakit perut, kesemutannya senang. Tapi sekarang Iya, karena aku merasa nih jadinya gitu. Iya ya. iya. Berarti maksudnya Iya, iya, udah iya. bisa sakit perut lagi. Iya sih. Iya. Ya. Ya pantas dia celebrate each and every progress. tuh. Yes. Iya. Tapi It matters. aku mau tanya ini boleh gak Ki? Saat kamu lagi seperti itu berdoa yang kamu bilang habis waktu berdoa, boleh tahu nggak doa seperti apa yang Kiara ajukan dengan Tuhan? Ya, karena kan aku belajar kayak ada orang yang belum bisa menerima kayak Tuhan saya mau sembuh gitu. Bener-bener bold kayak I request sembuh gitu. Atau yang kayak Tuhan apapun yang terjadi saya berserah. Karena aku merasa waktu yang papa mamaku COVID tahun 2021 ya, itu aku tidak bisa loh doa berserah. Gak bisa keluar dari mulut aku gitu loh. Kayak Tuhan apapun yang terjadi, itu aku ngotot gitu loh, minta Tuhan pokoknya aku mau papa mama sembuh, jangan sampai biarin mereka gini. Jadi kayak maksa Tuhan gitu ya. Kalau Kiara saat itu doa seperti apa Ki? Adalah kayak gitunya yang kayak minta untuk, yang pertama-tama sih minta untuk kayak kalau memang ya kan berarti ini udah jalannya lah gitu kan, ini terjadi dalam hidup aku, terus ya bukain hati aku lah sama keluarga juga untuk kayak melalui ini gitu, karena memang semakin lama dijalanin makin gak gampang, makin berat karena ketidakpastian itu semakin besar. Dan di situ jadi minta apa ya, diberikan progres walaupun dikit demi dikit untuk bisa recover, untuk at least setiap hari, enggak sih bahkan progresnya berasanya tiap minggu atau misalnya tiap 2 minggu atau bahkan tiap sebulan gitu, tapi biarkan masih terus ada progres gitu, masih ada harapan. Dan biasanya berdoanya juga lebih spesifik ya, kayak maksudnya tadi kaki kanan aku yang lebih lambat gitu, tolong bantu kaki kanan aku supaya bisa gerak lagi.
supaya dia dari jari-jarinya bisa gerak lagi gitu. Dan kayak waktu itu dan juga berdoanya kayak kalau memang udah waktunya ya tolong untuk dibolehkan gitu. Ini salah satunya aku ingat banget ketika 1 bulan kateter itu kan perlu dilepas setiap 1 bulan. Jadi kita udah latihan, jadi kayak selangnya itu tuh tiap beberapa jam sekali tuh kita ikat. Karena berarti kan gak ngalir kan. Terus buat ngetes aku udah bisa berasa mau pipis atau belum. Gitu. Jadi itu latihan kayak buat syarafnya juga latihan. Ketika 1 bulan kita memang harus lepaskan. Di situ jadi kan mengakses udah bisa keluar belum pipisnya gitu. Dan di situ sebelumnya malamnya aku berdoa untuk bilang kalau memang udah waktunya ya udah tolong bantu supaya aku kira bisa pipis lagi. Tapi kalau memang belum waktunya ya udah gitu. Aku nggak suka, aku juga capek. Tapi kayak kalau belum waktunya ya aku bisa berbicara apa gitu. Terus untungnya besoknya bisa pipis. Shoot. Gak tahan. Aduh. Ini jadi ajang nangis-nangisan deh, maaf ya. Kiara aja tuh, Kiara kasih. Thank you. Tapi akhirnya besoknya kamu bisa pipis. Bisa keluar pipisnya. Dan berasa gitu ya. Dan berasa. Tapi gak sampai di situ doang. Karena kan balik lagi bisa ngontrol gak untuk nahan pipis. Bisa keluarin gak dorong pipisnya. Jadi pas awal-awal literally dia berasa sama pipis, dia keluarin langsung. Karena aku tidak bisa mengontrol. Karena bisa mengontrol ya. Si otot-ototnya itu. Paham. Gitu. Jadi awal-awalnya yang kayak tiba-tiba berasa pengen pipis, tapi abis itu gak ada yang keluar. Ada yang berasa mau pipis, keluarnya cuma dikit doang. Terus pas bangun udah pakai celana lagi, dia berasa lagi mau pipis. Dia bener-bener kayak awalnya juga kayak frustrasi banget, kayak apaan sih. Berasa dikerjain gitu bolak-balik. Sedangkan kan jalan aja belum bener gitu. Ini dikit-dikit perlu bolak-balik kayak gitu. Jadi bertahapnya banyak sih gitu hal-hal yang memang kita gak pernah pikirin. Tapi ya berusaha untuk fokusnya terhadap progres. Tapi jawaban doa kecil itu menguatkan kamu setiap hari kan pasti. Iya. Jadi goalsnya itu bukan bisa langsung lari lagi ya. Goalsnya bertahap. Belajar berproses ya. Iya. Lagi. Ya. Tapi ya itu kita kadang-kadang dalam hidup ya, maksudnya Tuhan menjawab doa-doa yang tadi Kiara bilang gitu kan. Dan itu mungkin cara Tuhan juga untuk maksudnya menunjukkan gitu loh, kayak dia mendengar doa Kiara gitu kan. Dan Kiara bisa duduk hari ini kayak itu luar biasa sih. Maybe in percentage Ki, kamu kan ada progres sampai hari ini gitu. Kalau sampai 100% kamu tadi bilang belum. Kira-kira di berapa persen kamu sekarang? 70. Ya. Yang membuat sekarang progres atau misalnya dengan hidup bersama si recovery TM ini jauh lebih gampang itu karena at least aku udah bisa melakukan aktivitas. Kalau dulu kan benar-benar chain keranjang. Sampai benci banget sama ranjang. Ranjangnya pun waktu itu pakai ranjang rumah sakit soalnya. Bekas tinggalan dari opa aku dulu dari 2008. Sampai yang kayak ketika aku merasa I'm already good enough untuk bisa bangun dari ranjang sendiri, gak perlu jagaan pinggir-pinggir, aku kekeh sama orang tua. Aku mau balik ke ranjang aku yang dulu. Karena ya it holds so many bad memories lah gitu kan, si ranjangnya itu. Jadi kan tadinya gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Jadi di ranjang doang, di kamar doang, mau naik turun tangga susah. Jadi tadi mau minta apa-apa aja harus, mau ngapa-ngapain aja harus minta tolong gitu kan. Kamu udah bisa kerja tadi kamu bilang. bilang. Jadi ketika makin lama makin bisa melakukan hal-hal makin banyak sendiri, aku senang banget. Makin habis itu bisa, pertama kali bisa keluar pergi sama teman gitu. Pergi tuh nggak buat ke dokter gitu, tapi pergi buat kayak on the purpose of having fun. Itu liberating banget gitu. Dan dengan kemampuan itu, walaupun dengan limitasi yang ya harus tahu diri. Pergi juga bukan yang habis itu jalan-jalan shopping di mall gitu kan. Tapi itu memberikan banyak sekali ketenangan. At least dalam gue masih berjuang, gue juga ada harapan I'm living. Itu yang sangat membantu sih. Tapi setiap orang kan punya keputusan memilih pikiran. Iya. Ada 2 nih, ya kan? Kalau aku nih, kita bicara
negatifnya ya, kita bisa berpikir, oke, aku ada harapan sembuh, Yeah. pasti aku sembuh. Tapi yang kedua bisa juga, oke, aku sekarang bisa pergi sama temen, tapi apa jaminan aku besok nggak akan terjadi lagi? Karena trauma tersebut ya, takut tersebut gitu. Nah Kiara sebagai manusia gitu, normal lah pasti kita ada berasa kayak tadi Kiara bilang, tidak mungkin relapse lagi. Tapi ternyata di tahun 2021 terjadi. Bagaimana kamu battle mindset atau pikiran-pikiran yang berusaha menjatuhkan kamu dengan ketakutan-ketakutan tersebut? As simple as dengan ketakutan kamu, kalau misalnya abis itu membiarkan kamu untuk melimitasi hidup kamu, sama aja bohong dong. Udah bagus lu sekarang bisa hidup. Ya udah, go live it, go nikmatin gitu loh. Bahkan jadinya salah satu profound change setelah aku sakit ini adalah aku mementingkan untuk hidup dibandingkan kerja. Harus bikin ini itu ambisius, mau bikin ini itu dulu yang sampai dari pagi sampai malam di depan laptop terus. Weekend kerja, ya bangun platform kerja gini-gini segala macamnya. Trying to give so much to the company gitu kan. Trying to exceed their expectations. Setelah itu benar-benar berubah. Prioritas aku adalah I just want to live. Karena once upon a time ada berbulan-bulan di mana aku merasa there is a possibility I'm gonna be disabled for the rest of my life. Jadi ketika aku udah bisa melakukan hal-hal ini, aku udah mikirnya kayak udah bagus lu bisa, no go live gitu, go mati hidup ya. Sesimpel itu sih, yang kayak lu udah kemarin tuh merasakan betapa ya kalau misalnya klisenya dibilang life is too short lah gitu. Bisa aja tuh pada saat itu gue tuh nggak recover lagi seumur hidup, harus di wheelchair atau assisted, nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa melakukan apa-apa sendiri. Sekarang lu udah bisa, masa lu nggak fokus terhadap rasa takut dan apa sih, wallowing in the fact that mungkin gue bisa gini-gini lagi nggak ya gitu. Nggak, kan udah merasa kayak justru ini chance gue untuk bisa hidup lagi. Gitu. Powerful. Justru mindset seperti itu ya. Kita masih hidup, masih ini, udah jangan isi ketakutan. Kayak justru lo, iya. Kayak ayo enjoy life. Makanya tadi aku repost yang di ini ya, Drew Barrymore yang ada tuh. Tadi aku baru repost yang dia nikmatin hujan, tetes hujan gitu loh, yang kayak small things hujan gitu yang nggak pernah orang mungkin nikmati, appreciate gitu. Tapi kita masih bisa nikmati itu karena kita masih hidup gitu kan. Betul. Masih bisa. So itulah arti kehidupan buat Kiara setelah itu. Dan aku lihat waktu kamu ke Bali, nangis aku DM kamu kan. Iya, itu aja aku bilang aduh kok sedih. Yang kamu bisa rasain pasir walaupun 40%. Iya. Itu cerita dong kamu waktu ke Bali gimana? Iya, kakak aku kan sama ini tinggalnya di Hong Kong. Terus dia akhirnya kan karantinanya itu udah di cuma 7 hari. Tadinya kan dulu kan 21 hari kan. Jadi udah akhirnya dia mau pulang. Selama 2 bulan kemarin dia pulang. Dari dulu memang pas itu kita janji untuk nanti pas pulang kita ke Bali ya gitu. Jauh lebih gampang untuk ke Bali sama keluarga yang benar-benar paham dengan semua limitasi aku dibandingkan sama teman. Karena kan ya mau dia ngerti pun tapi adalah bahasa positif yang gak enak kayak aku tidak memiliki sebuah kebebasan untuk ya mau ATV mau ngapain gini-gini kan. Maksudnya aku juga ini travel pertama aku loh, aku aja khawatir aku bisa atau enggak gitu. Jadi waktu itu pergi sama kakak aku sama cici aku, udah seneng banget, yang kayak excited banget gitu. Oh my god, it's apa sih, salah satunya dulu kan kalau misalnya gue disabled lagi gue mungkin gak bisa travel lagi gitu. Maksudnya travel will come at a lot of cost lah gitu kan. Limitationnya tuh banyak banget, gak bisa ini itu. Jadi ketika waktu itu kayak ada yang bakal jagain, ada yang bisa nemenin, senang banget. Kita coba ya ke Bali gitu. Itu leading up to that, itu aku fokus belajar untuk bangun dari lantai di setiap kali fisioterapi, supaya nanti kalau aku duduk di pantai aku bisa bangun. Jadi buat ke Bali mikirin kayak aku mau ngakuin ini, aku mau begini, gimana caranya untuk mempersiapkan diri aku as much as I can gitu. Terus mau pakai sendal jepit, pakai latihan lah untuk ngecangkrem kayak gitu. Terus akhirnya pergi ke Bali
salah satunya memang dari dulu aku dari dulu suka pantai. Selama pandemi gak bisa ke pantai, udah mau kayak orang-orang udah mulai ke Bali, akunya malah sakit gitu kan. Terus habis itu jadi udah seneng banget pas mau ke pantai. Jalan tuh dari hotel jalan sebenarnya cuma 500 meter, tapi sampai sana aja tuh aku udah jalannya udah kecapeannya tuh kaki aku udah pada berat, udah pada kaku. Terus aku pakai sendal jepit. Malah kaki aku malah sakit-sakit gitu. Sendal jepitnya juga copot-copot karena kaki aku belum benar-benar bisa mencengkram kan. Jadi akhirnya aku nyeker jalan di Bali untuk ke pasir, untuk ke pantai. Terus iya benar-benar seneng banget yang kayak di situ benar-benar kayak nangisnya tuh yang benar-benar nangis sama temen aku juga ikut. Jadi temen aku pergi sama kakak aku sama adik aku sama-sama ke pantai. Dan itu aku nangis yang kayak there was a time yang kayak maksudnya I didn't know that this was possible lagi gitu. Jadi pada saat itu terharu banget, senang banget bisa jalan lagi di pasir walaupun dengan penuh perjuangan. Bahkan aku juga latihan untuk kayak angkat kaki dari pasir pas lagi fisioterapi, biar bisa angkat kaki gitu. Gimana cara kalau diterjang ombak supaya nggak jatuh gitu. Jadi benar-benar kayak sebuah perjuangan banget untuk ke pantai, merasakan jalan di pasir, bisa main ombak, supaya berusaha untuk nggak jatuh. Tapi sesuatu yang kayak benar-benar surreal banget gitu, karena aku pikir ini nggak possible lagi dalam hidup aku gitu. Jadi benar-benar terharu banget lah. Kita ikut seneng sih Ki for everything that progress yang ada di Kiara sekarang, hopefully semakin membaik dan fully recovered. Amin. Ya. Amin. Dan rencana-rencana kamu ke depannya tadi kamu spill ke kita. Enjoy life. Luar Enjoy biasa life. itu ya. Itu benar. Tapi why not ya kan? Yes, why not? Just do it. Takut banget, tapi at the same time kayak aku bikin janji soalnya sama diri aku sendiri. Waktu aku masih nggak bisa jalan, aku bilang ke diri aku sendiri, kalau abis ini lu bisa recover, lu bisa jalan, lu bisa hidup sendiri, aku mau fokus untuk merealisasikan cita-cita aku atau apa yang aku beneran mau. Salah satunya ya itu. Terus tiba-tiba aku diajak, diajak lewat prosesnya, dapet, dan aku merasa justru itu kado. Amazing banget Kiara. Kado kayak maksudnya aku kemarin udah berjuang, sekarang dikasih kado nih, emang apa yang lu mau gitu. Dan aku takut untuk ngelakuin itu karena balik lagi aku juga belum 100% recover gitu kan bahkan melakuinnya sendirian. Tapi at the same time I feel like I'd be a fool not to take it. Gitu sih. Oke. Ada yang pengen aku tanyain juga deh. Maksudnya selama ini kan kamu juga bilang your biggest support system is your family gitu kan. Apa yang selama ini mungkin apa yang paling dekat papa mama kali ya? Papa mama yang selama ini mereka katakan atau support kamu tuh seperti apa gitu Ki? Papa mama itu support in two different ways. Mama aku itu lebih yang dia yang tahu segala hal lah. Lebih karena tahu dokter, tahu cari apotik, tahu apa, siapin misalnya di rumah butuh walker, butuh tongkat, butuh pampers, butuh apa, semuanya tuh dia tahu dan dia semua menyiapkan. Sampai ekstranya semua tipe juga dibeli sama dia pokoknya. Itu cara dia mensupport aku. Benar-benar kalau misalnya nggak ada mama, everything will just fall apart. Karena dia yang tahu semuanya, dia yang menyiapkan semuanya tanpa kita tuh mungkin sesuatu yang kayak kita nggak kepikiran. Tapi habis itu hal-hal yang kita nggak kepikiran tiba-tiba butuh, pokoknya dia pasti udah ada. Mama tuh fasilitator gitulah ya, pokoknya serba plan mikirin gitu. Semuanya. Mikirin semuanya, tahu semuanya, mempersiapkan semuanya, ekstra semuanya. Kalau papa yang waktu itu kan di rumah sakit pandemi cuma boleh 1 orang. Aku diranjangnya jadi kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kita mau tidur miring buat peluk guling aja aku nggak bisa kan. Jadi dia perlu pindahin aku setiap kali. Dia harus shift badan aku supaya miring, perlu gini, aku udah gak nyaman nih, punggung aku terlalu panas. Karena salah satu waktu itu gejalanya punggung aku tuh berasa panas terus. Jadi udah tiduran terus punggungnya memang dari dalam panas, jadi makin gak nyaman kan. Jadi perlu untuk kayak ganti-ganti, pindah-pindah.
kaki-kaki berasa kayak nggak nyaman tapi nggak bisa gerak, jadi dia yang perlu untuk kayak pijitin, balurin kayak gitu. In terms of jadi physical yang kayak perlu gendong-gendongin aku, pindah-pindahin gitu, itu papa. Dan juga jadi di situ banyak justru heart to heart pas lagi di rumah sakit, karena there's nothing else to do. Terus habis itu juga suasananya sangat begitu gitu kan. Dan di situ sama-sama bahwa dia juga punya keyakinan kalau ada jalan keluarnya gitu. Jadi kayak mental support bahwa I'm not doing this alone lah gitu. Dari validasi bahwa Kiara tuh kuat, Kiara tuh bisa melakukan ini gitu. Maksudnya bagi dia juga mental dia nggak sekuat mental aku lah, ya gitu lah, ngomong-ngomong yang kayak memvalidasi untuk menguatkan. Terus habis itu juga share our worries bareng-bareng gitu. Dan maksudnya dan habis itu dengan worry ini tapi kita juga sama-sama punya keyakinan untuk maju bareng untuk gimana nih ke depannya. Dia juga yang maksudnya untuk support nih kalau sampai pengobatan di sini nggak berhasil atau misalnya kayak gimana. Waktu itu dikirimin video di China lah, acupuncture dari orang yang nggak jalan sampai bisa jalan lagi segala macam gitu. Nanti abis ini kita pergi ke Cina ya, kita gini segala macam. Jadi apa ya, memberikan harapan gitu sih. Kamu nggak go through this alone, they have my back, dan masih banyak harapan kok gitu. Iya. Itu yang bikin kamu kuat juga ya. Iya. Karena sebagai parents sebenarnya takutnya jauh lebih dari Kiara itu I know. Karena kita udah jadi orang tua ya. Kita ngeliat anak sakit aja tuh tapi berusaha kuat gitu loh. Betul. Oh, nangis bareng tuh biasanya sama papa di rumah sakit gitu. Iya. Ini seorang ayah ya, seorang ayah. Ya. Luar biasa juga gitu, maksudnya kayak parents Kiara tuh berhasil untuk, maksudnya kamu punya mind yang strong gitu loh, maksudnya bisa sampai sekarang gitu, punya strong heart juga untuk willing bisa untuk apa, maksudnya ya keep on progressing gitu kan. Maksud aku itu pasti juga ada bantuan gitu loh, pasti dari keluarga kamu. That's why aku bilang sama Mandy luar biasa sih parents Kiara tuh. Fundamental dari kamu kecil, apa yang ditanamkan, nggak mungkin lah Kiara strong seperti ini kalau nggak dipupuk dari kecil ya, dari keluarga. Makanya penting banget sih. Oke, jangan stop nangis. Nah, ini yang terakhir Kiara, ya. Apa pesan kamu untuk para ladies pendengar She Talks About? Kayak mental mindset apa sih yang harus kita miliki untuk menghadapi kehidupan yang kita tahu penuh dengan ketidakpastian, supaya nih ketika terjadi gitu kita nggak terpuruk gitu. Apa Ki? Aku nggak tahu waktu itu di podcast yang sebelumnya aku mengatakan ini juga atau enggak. Tapi kalau benar-benar specifically yang help me go through TM itu ya kepercayaan yang memang subconsciously sudah tertanam dari dibuat dari aku punya going through psoriasis dari 2008 ya. Life happens for you, not against you. Jadi dengan rasa waktu itu struggling dengan si TM-nya, hidup kita tuh mungkin kan kita sering merasakan banyak banget cobaan dan segala macamnya, yang merasa habis itu kok kenapa gue sih, kenapa unfair banget hidup gue, kenapa this feels very unfortunate gitu kan. Tapi at the same time aku memiliki keyakinan bahwa even though it's something unfortunate, tapi it happens for you. Walaupun alasannya mungkin lu gak bisa lihat sekarang, lu gak bisa comprehend sekarang, tapi percaya bahwa ada maknanya, ada tujuannya lu mengalami ini. Life happens for you, not against you. Bukan untuk meruntuhkan dan menghancurkan hidup lu gitu. Jadi I feel like that is a very powerful mindset untuk kita semua, terutama ya perempuan-perempuan untuk punya, dan gak cuma di dalam otak doang ya, tapi benar-benar secara subconscious dan dari hati, sebuah habit untuk melihat kehidupan tuh seperti itu. Karena dengan mempercayai itu, anything that comes your way, kamu akan menarasikan itu sebagai sebuah opportunity to grow, opportunity untuk make your life better gitu. Mungkin not better in the sense that you planned it, tapi better in the sense yang memang sebenarnya lu butuhkan gitu. Powerful. Thank you Kiara. Thank you so much. Thank you sudah menguatkan aku. Sukses terus untuk kamu. Ya. Amin.
I Aku hope berdoa She talks about 100%, juga. 100% Amin. sembuh, Amin. pulih total, Amin. kembali. Okay ladies, that's all for today's episode. Aku harap kalian juga bisa belajar sebanyak kita belajar di sini dari Kiara ya. Hopefully bisa membawa positive vibes juga buat kalian, menginspirasi. So see you on the next episode. Bye bye.